Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di AEV Channel, kembali lagi bersama kami. Apa kabar semua? Semoga baik-baik saja. Pada video kali ini kita akan membahas tentang potensi bisnis di bidang otomotif pada lingkungan sekitar kita. Jika kalian akan membuka usaha dalam bidang otomotif, tepat sekali jika kalian menemukan video ini. Semoga teori melalui video ini bisa membantu kalian semua. Selamat menonton dan semangat belajar. Saat kalian tertarik untuk terjun di dunia bisnis, ada banyak persiapan yang harus dilakukan. Tidak hanya memikirkan hal-hal teknis seperti produk apa yang akan dijual, ada hal lain yang lebih penting yakni melakukan identifikasi peluang bisnis. Tujuan yang terpenting adalah kesuksesan dari sebuah bisnis yang akan dijalankan. Sehingga, saat Anda memutuskan untuk membuka usaha atau bisnis baru, bisnis tersebut bisa berjalan dengan baik tanpa kendala dan bisa mendatangkan kesuksesan bagi pemiliknya. Cara menggali potensi bisnis antara lain mengidentifikasi peluang bisnis. Apa saja tujuan melakukan identifikasi suatu bisnis itu? Mari kita simak bersama. Tujuan identifikasi suatu bisnis adalah yang pertama mencegah kerugian atau kebangkrutan usaha Anda, yang kedua mengetahui persaingan yang terjadi di pasar, kemudian yang ketiga adalah mengetahui produk atau jasanya jika dibutuhkan oleh pasar setempat. Nomor 4 yaitu mengetahui jika usahanya memang layak dijalankan. Selanjutnya mengetahui minat konsumen akan produk atau jasa yang akan ditawarkan. Kemudian keenam adalah mengetahui berapa lama usaha dapat berjalan. Dan di nomor 7 mengetahui rugi laba ketika berbisnis. Kemudian yang terakhir menetapkan teknik pemasaran yang tepat. Setelah mengetahui tujuan dari melakukan identifikasi peluang bisnis, selanjutnya adalah mengetahui dan melakukan bagaimana cara identifikasinya. Proses ini bisa dilakukan dengan menggunakan analisis SWOT, strength, weakness, opportunity dan threat. Sehingga, Anda tidak akan terburu-buru untuk mengambil keputusan tanpa melalui pertimbangan yang matang. Dengan melakukan cara ini, Anda akan mengetahui kekuatan, peluang, kelemahan dan ancaman yang dimiliki oleh bisnis tersebut. Terdapat dua jenis identifikasi dari peluang bisnis tersebut yaitu faktor internal, kekuatan dan kelemahan bisnis, dan faktor eksternal, peluang dan ancaman. Strength, kekuatan, yaitu cara identifikasi peluang bisnis yang pertama adalah dengan mengetahui kekuatan dari bisnis yang kalian jalankan. Dengan memiliki kekuatan utama dari bisnis yang Anda jalankan, hal ini dapat mempengaruhi segala aspek secara positif baik untuk saat ini ataupun di masa mendatang. Lantas, bagaimana cara mengetahui kekuatan bisnis? Caranya dengan mengajukan beberapa pertanyaan berikut. Apa saja keunggulan dari perusahaan? Apa kelebihan yang dimiliki perusahaan yang tidak dimiliki oleh perusahaan pesaing? Apa saja keunikan perusahaan Anda? Apa hal utama yang membuat perusahaan sukses dalam penjualan selama ini? Apa saja keunggulan perusahaan di mata konsumen? Apa sumber daya yang Anda miliki yang membuat Anda lebih efisien atau memiliki kontrol yang lebih baik dalam memenuhi kebutuhan pelanggan? Apa keahlian spesifik yang dimiliki oleh tim Anda yang memberikan keuntungan kompetitif? Apakah Anda memiliki hubungan yang kuat dengan pemasok atau mitra yang memberikan manfaat khusus bagi usaha Anda? Yang kedua yaitu weakness, kelemahan. Weakness adalah cara untuk melakukan identifikasi peluang bisnis dengan mengetahui kelemahan perusahaan. Cara ini bisa berpengaruh secara negatif pada perusahaan di masa sekarang maupun di masa mendatang. Bagaimana cara mengetahui kelemahan tersebut? Silahkan siapkan pertanyaan berikut untuk mengetahui kelemahan dari bisnis yang akan Anda jalankan. 1. Apa yang bisa diperbaiki oleh perusahaan? 2. Apa yang sebaiknya harus dihindari oleh perusahaan? 3. Faktor apa saja yang membuat penjualan perusahaan menurun? 4. Apa kelemahan perusahaan dari kacamata konsumen? 5. Apa saja sepak terjang kompetitor sehingga pesaing lebih baik dari perusahaan Anda? 6. Apakah ada aset berwujud yang dibutuhkan perusahaan Anda? Seperti pendanaan atau peralatan? 7. Apakah ada celah di tim Anda? Selanjutnya yaitu opportunities, peluang. Opportunities adalah prospek bisnis atau peluang yang dimiliki oleh perusahaan. Dengan melakukan cara ini maka bisnis Anda memiliki kesempatan untuk bisa berkembang di masa mendatang.
Untuk itu dalam hal peluang, bisa diajukan beberapa pertanyaan untuk menjawab peluang dari bisnis yang akan Anda jalankan. Yang pertama yaitu kesempatan apa yang dimiliki oleh perusahaan saat ini? Kedua adalah hal apa yang sedang tren dan sejalan dengan perusahaan Anda? Selanjutnya, apakah market bisnis Anda berkembang dan apakah ada tren yang akan mendorong orang untuk membeli lebih banyak dari apa yang Anda jual? Keempat, adakah acara atau event yang dapat dimanfaatkan perusahaan Anda dalam menumbuhkan pengembangan bisnis? Yang kelima yaitu apakah ada perubahan peraturan yang akan mempengaruhi perusahaan Anda secara positif? Dan yang terakhir, jika bisnis Anda terus berkembang, apakah itu berarti pelanggan membutuhkan produk Anda? Dan analisis yang keempat yaitu threats. Threats adalah ancaman yang mungkin dapat menjadi hambatan bagi perusahaan atau bisnis untuk dapat berkembang. Dalam analisis SWOT merujuk pada faktor-faktor eksternal yang dapat menghambat kesuksesan suatu entitas. Ini bisa berasal dari lingkungan bisnis, perubahan pasar, atau faktor lain yang di luar kendali langsung entitas tersebut. Mengidentifikasi ancaman dalam analisis SWOT sangat penting untuk merancang strategi yang efektif. Dengan mengetahui potensi ancaman, suatu entitas dapat mengambil tindakan pencegahan atau mengembangkan rencana darurat untuk menghadapi perubahan yang mungkin terjadi. Lantas pertanyaan apa saja yang harus disiapkan dalam kategori ancaman ini? Mari simak baik-baik. 1. Apa saja kendala yang dihadapi oleh perusahaan saat ini? 2. Hal apa yang sedang atau telah dijalankan oleh kompetitor perusahaan? 3. Kemajuan teknologi apa yang menjadi ancaman untuk perusahaan? 4. Apa saja peraturan pemerintah baru yang sekiranya akan mengancam kemajuan perusahaan Anda? Demikian analisis SWOT dalam membuka suatu bisnis. Dalam konteks ini analisis SWOT dapat menjadi alat yang sangat berguna bagi bisnis untuk mengidentifikasi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman yang ada di lingkungan bisnis. Dengan memahami faktor-faktor ini, bisnis dapat mengembangkan strategi yang tepat untuk memanfaatkan kekuatan dan peluangnya, serta mengatasi kelemahan dan ancaman yang mungkin terjadi. Analisis SWOT menjadi alat penting dalam membantu bisnis untuk tetap bersaing dan sukses di pasar. Analisis SWOT dapat membantu Anda meningkatkan proses dan merencanakan pertumbuhan. Meskipun mirip dengan analisis kompetitif, analisis ini berbeda dalam mengevaluasi faktor internal dan eksternal. Menganalisis area utama seputar peluang dan ancaman akan memberikan Anda wawasan untuk menyiapkan tim menuju kesuksesan. Analisis SWOT tidak hanya berguna untuk organisasi. Dengan analisis SWOT pribadi, Anda dapat memeriksa area kehidupan yang dapat memperoleh manfaat dari peningkatan, mulai dari gaya kepemimpinan hingga keterampilan berkomunikasi. Apapun alasan Anda menggunakannya, analisis SWOT penting untuk 3 alasan ini: mengidentifikasi bidang-bidang yang dapat ditingkatkan, identifikasi peluang, dan identifikasi area yang beresiko. Saat kalian tertarik untuk terjun di dunia bisnis, ada banyak persiapan yang harus dilakukan. Tidak hanya memikirkan hal-hal teknis seperti produk apa yang akan dijual, ada hal lain yang lebih penting yakni melakukan identifikasi peluang bisnis. Tujuan yang terpenting adalah kesuksesan dari sebuah bisnis yang akan dijalankan. Sehingga, saat Anda memutuskan untuk membuka usaha atau bisnis baru, bisnis tersebut bisa berjalan dengan baik tanpa kendala dan bisa mendatangkan kesuksesan bagi pemiliknya. Begitulah teori yang menunjang untuk potensi bisnis otomotif. Bagaimana saudara semua, sudah pahamkah? Kalau belum silahkan bisa diulangi lagi video ini ya. Jangan lupa dukung terus channel ini supaya lebih baik dan berkembang lagi. Semakin banyak yang tahu, banyak ilmu, semakin seru. Semangat untuk membuka bisnis, semoga sukses. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.